Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nada Khairunisa dengan NIM 210402667 akan membahas tafsir tematik pada surat Yasin ayat 68-70 dengan tema Nabi Muhammad bukanlah seorang penyair. Ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut dengan terjemahan, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia atau Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidupnya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Di sini pada ayat ke-68 menjelaskan tentang peringatan bahwa dunia ini adalah tempat tinggal yang tidak abadi. Dan di sini Allah juga mengingatkan bahwa manusia harus berpikir akan penciptaannya yang menjadikan manusia diberikan beberapa fase. Yang kedua, tafsir Al-Misbah. Pada ayat ke-68 ini dijelaskan bahwa bentuk interpretasi pada kebanyakan ulama bahwa ayat ini sebagai bukti kuasa Allah akan suatu hal yang dijelaskan pada kedua ayat sebelumnya. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa bukti kuasa Allah menciptakan waktu untuk manusia berevolusi dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga tua. Allah menciptakan manusia dengan beraneka bentuk wajah, seperti beragam masa hidup. Ada yang kami perindahkan dan perburuk wajahnya, dan ada yang dipanjangkan umurnya, juga dipendekkan umurnya. Maksudnya adalah itu sebagai bentuk peringatan bahwa barang siapa yang dipanjangkan umurnya, itu akan dikembalikan oleh Allah seperti keadaan yang seharusnya. Di sini maksudnya pada semasa bayi, semua orang itu dalam bentuk keadaan lemah, dan mereka akan ada masanya dalam keadaan kuat dan kembali menjadi lemah pada masa tua. Kelemahan itu diciptakan pada masa tua agar manusia sadar akan tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini, serta dunia ini adalah dunia yang fana. Maka dari itu kita sebagai manusia harus memiliki pedoman dengan mengesahkan Allah sebagai Tuhan dan sebagai sandaran yang kuat, juga langgeng dan juga abadi. Maka dari itu, makna dari bentuk kekuasaan Allah yang dapat mengubah bentuk dan keadaan manusia. Selain itu, ayat ini juga menyatakan bahwa kaum musyrik Mekah menolak kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penyair yang mengarang puisi-puisi, dan apa yang dia bawa hanyalah rekayasa dan khayalan yang dia klaim sebagai wahyu dari Tuhan. Selanjutnya pada tafsir Jalalain pada ayat ke-68 ini mengajak manusia untuk merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memperpanjang dan mengembalikan umur, serta mengingatkan mereka akan keterbatasan, kekuatan, dan keabadian pada manusia, di mana dijelaskan tentang kekuasaan Allah dalam memperpanjang umur seseorang dan mengembalikannya kepada keadaan semula. Selanjutnya pada tafsir Al-Ibris, di sini dijelaskan pada ayat ke-68 bahwa orang-orang yang diberi umur panjang oleh Allah pasti akan dikembalikan sesuai dengan kekuatannya. Tetapi akan berbeda dengan orang-orang yang diberi keistimewaan khusus oleh Allah, terutama pada para nabi. Jadi meskipun umurnya sudah mencapai 1000 tahun, akan tetapi kekuatannya masih sama seperti mereka ketika lahir.
Selanjutnya, pada tafsir Al-Jailani pada ayat ke-68 ini berisikan tentang tanggapan terkait perkataan orang kafir yang menyatakan bahwa apa yang dibacakan Nabi Muhammad hanyalah syair yang dibentuk oleh manusia. Di sini Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak diajari tentang puisi dan tidak terlibat dengan hal seperti itu. Bahkan, beliau tidak memiliki kemampuan alami untuk menghasilkan puisi berdasarkan khayalan atau kebohongan. Sebaliknya, bahwa Nabi Muhammad diberi kekuatan, keyakinan, dan bukti yang membawa kepada pengetahuan dan pengungkapan kebenaran. Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu Allah tidak dapat dikaitkan dengan puisi atau para penyair. Al-Quran adalah peringatan dan pengingat bagi umat manusia yang berakar dari pengetahuan dan hikmah ilahi yang sempurna dengan mengajarkan tauhid yang menyeluruh. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Di sini pada ayat 69 menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah mengajarkan hal-hal yang syair. Yang kedua, pada tafsir Al-Misbah pada ayat ke-69 ini menjelaskan bahwa manusia tidak bisa menghindari proses penuaan dan kelemahan fisik yang terjadi akibat penurunan potensi tubuhnya. Namun, hal ini tidak menghalangi perkembangan dan kedekatan ruhaniyah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan meneladani Rasul dapat mencapai kedekatan tersebut. Ayat ini menekankan bahwa Rasulullah diajarkan Al-Quran melalui wahyu dan bukanlah melalui penyairan. Beliau adalah seorang Rasul dan yang lebih besar daripada seorang penyair. Beliau menyampaikan peringatan Al-Quran yang jelas, yang merupakan wahyu langsung dari Allah. Tujuan beliau adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup, yaitu mereka yang menerima kebenaran dan hatinya terbuka untuk menerima nasihat. Namun, bagi orang-orang yang menolak peringatan dan petunjuk Al-Quran, mereka akan mengalami ketetapan siksa Allah sebagai konsekuensi penolakan mereka. Yang ketiga, pada tafsir Jalalain pada ayat 69 ini diisi dengan sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah syair yang tidak mudah baginya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak mengajarkan Nabi Muhammad tentang syair, tetapi apa yang diturunkan kepada Al-Quran yaitu kitab yang berisi pelajaran, nasihat, dan penerangan yang menjelaskan hukum-hukum dan berbagai hal lainnya. Dengan demikian, Al-Quran bukanlah sekedar syair, melainkan wahyu dan yang memberikan petunjuk dan pengetahuan kepada manusia. Selanjutnya, tafsir Al-Idris. Di sini pada ayat ke-69 menggambarkan bagaimana orang-orang kafir meragukan Al-Quran. Mereka mengejek dan berkata bahwa apa yang dibacakan oleh Nabi hanyalah syair yang dibuat oleh pengrajin syair. Dalam tanggapan hal tersebut, Allah menurunkan ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad bukanlah puisi, melainkan itu tidak akan cocok dengan ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya pada tafsir Al-Jailani. Di sini pada ayat ke-69 menjelaskan bahwa Al-Quran berisi hukum-hukum yang jelas, tanda-tanda yang nyata, dan bukti-bukti yang terang. Al-Quran membimbing hamba-hamba Allah menuju pengesaannya melalui Rasulullah. Nabi Muhammad diwajibkan untuk memberi peringatan dan menyampaikan risalah Al-Quran kepada manusia. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Di sini pada ayat ke-70 menjelaskan agar Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, yaitu agar Al-Quran yang jelas ini memberi peringatan kepada setiap makhluk hidup di muka bumi. Sedangkan yang dapat mengambil manfaat dan peringatannya itu hanyalah orang-orang yang hidup dan mata hatinya bersinar. Sedangkan mereka yang tidak atau menolak pada peringatan ini, mereka akan menerima ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dan jelas bahwa Al-Quran itu adalah rahmat bagi mereka yang beriman dan hujah bagi mereka yang kafir. Yang kedua, pada tafsir Al-Misbah, ayat ke-70 ini menjelaskan bahwa
Al-Quran bukanlah syair-syair karena syair biasanya mengarah pada perhatian dan kata-kata yang mengundang decak kagum, dan di dalamnya sering terisi dengan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Selanjutnya pada tafsir Jalalain, di sini pada ayat ke-70 menyatakan tujuan dari Al-Quran ialah memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup, yaitu orang-orang yang mukmin yang memiliki kesadaran dan tanggapan terhadap apa yang disampaikan kepada mereka. Dengan membaca Al-Quran, mereka diberikan peringatan tentang ketetapan azab yang menanti pada orang-orang kafir yang tidak responsif terhadap nasihat yang diberikan kepada mereka. Mereka disamakan dengan orang yang mati karena mereka tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang disampaikan kepada mereka. Dengan demikian, Al-Quran bertujuan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup dan mengingatkan mereka akan konsekuensi bagi orang-orang yang tidak memperhatikan nasihat tersebut. Selanjutnya pada tafsir Al-Ibris, di sini menjelaskan ayat ke-70 ini merupakan ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad ialah sebuah nasihat yang baik dalam menjelaskan tentang hukum-hukum dan masalah penting lainnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad agar beliau dapat memberikan nasihat kepada orang-orang yang bisa membangkitkan kesadaran mereka. Tujuan dari nasihat tersebut adalah agar orang-orang kafir menyadari adanya siksa di hari kiamat nanti, serta menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan menerima siksaan sebagai konsekuensi dari penolakan mereka terhadap nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terakhir pada tafsir Al-Jailani. Di sini pada ayat ke-70 menjelaskan bahwa pentingnya Al-Quran sebagai wahyu Allah yang berbeda dengan puisi manusia, di mana Al-Quran di sini sebagai sumber petunjuk dan hukum yang harus diikuti oleh umat manusia, dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang membawanya kepada manusia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.